Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari Tuhan ini, bacaan pertama menceritakan kisah dari seorang Naaman. Dia adalah panglima dari kerajaan Aram. Dia datang kepada Nabi Elisa untuk disembuhkan dari penyakit kustanya. Kemudian di dalam Injil kita juga mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang. Yang 9 adalah orang Yahudi dan yang 1 adalah orang Samaria. Dan orang Samaria ini adalah satu-satunya dari ke-10 orang itu yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari bacaan-bacaan pada hari ini ada 2 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah tentang bersyukur. Tentu saja kita wajib bersyukur kepada Tuhan setelah apa yang telah Dia berikan yang begitu berlimpah kepada kita semua hingga hari ini. Kalau kita renungkan dari awal hidup kita hingga saat ini, dari kita menderita hingga sekarang kita bahagia, ataupun dalam keadaan apapun yang kita temui, kita dapatkan dalam hidup ini, kita haruslah bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dengan bersyukur, kita menjadi orang yang bahagia. Orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang susah bersyukur, saudara-saudaraku. Sedikit-sedikit menggerutu gurundel, ya, mana bisa bahagia orang-orang seperti ini. Tetapi kalau sedikit saja kita menerima, kemudian kita bersyukur, wah, alangkah bahagianya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah tentang Tuhan. Dari bacaan pertama tentang Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa, dia ingin berterima kasih kepada Elisa, tetapi Elisa menolak. Ya. Dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa. Meskipun Naaman terus mendesak, Elisa juga tetap tidak mau menerima sesuatu pun. Nah, kemudian apa yang terucap dari Naaman? Dia mengatakan seperti ini. Jikalau demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Luar biasa. Dan dia juga mengatakan, ini sangat penting, saudara-saudaraku. Ketika dia disembuhkan dan dia berkata kepada Elisa seperti ini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Luar biasa kan? Jadi kalau kita renungkan kedua kisah ini, maksudnya dari bacaan pertama dan bacaan Injil, kenapa yang dimunculkan ini adalah orang-orang asing? Naaman dari negeri Aram, dia bukan orang Israel, tetapi dia disembuhkan dan dia mampu untuk mengatakan kata-kata ini. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu dari orang asing, bukan keluar dari seorang Yahudi. Dan lihat dari bacaan Injil, yang kembali siapa? Orang Samaria. Dan Tuhan mengatakan seperti ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Orang asing, saudara-saudaraku. Orang asing yang tidak mengenal Allah, tetapi akhirnya mengenal. Ini membuktikan
bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan keselamatan untuk semua orang. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, semua bangsa diinginkan oleh Tuhan untuk selamat. Maka dia datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya supaya dia dikenal oleh seluruh bumi. Tetapi tentu saja yang diselamatkan adalah mereka yang menerima dia. Mereka yang menolak ya tetap saja tidak bisa terselamatkan. Nah, kemudian ada yang menarik saudara-saudaraku. Dari bacaan yang pertama tentang Naaman tadi, dia mengatakan di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi ini membuktikan Allah yang benar itu yang mana? Ini keluar dari seorang Naaman ya, seorang Naaman orang asing, dan dia menyatakan dari mulutnya sendiri bahwa tidak ada Allah kecuali di Israel. Luar biasa. Jadi Allahnya orang Israel itulah Allah yang benar. Dan Allah orang Israel inilah yang dipanggil sebagai Tuhan. Maka dia mengatakan aku tidak sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Jelaskan tadi sudah dikatakan bahwa dia mengatakan tidak ada Allah lain selain di Israel. Tuhan adalah Allah Israel. Saudara-saudaraku, ada pesawat lewat. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca dari Filipi bab 2 ayat 10-11, Rasul Paulus mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Allahnya orang Israel itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia sendiri telah menyatakan kepada kita semua, dialah Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kita seharusnya tidak usah bingung kalau kita berbicara tentang keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, karena dialah Allah yang benar. Orang kemudian berkata, apa benar sih dia itu Allah? Apakah Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya Allah? Loh, sekarang kita lihat saja. Lebih penting mana pernyataan Allah dengan pernyataan Tuhan? Allah itu, kalau dalam bahasa Inggris itu God, atau dalam bahasa Indonesia itu dewa, sesembahan. Yang disembah itulah Allah. Itu sebenarnya bentuk umum. Nah, yang disembah orang Israel itu siapa? Allahnya orang Israel itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yahweh. Aku adalah aku. Mutlak, absolut. Dan dia telah menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus. Artinya Allah menyelamatkan. Nah, kalau kita baca Injil hari ini dari Lukas bab 17, dia mengatakan juga tadi ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? 10 orang, yang 9 hilang, yang kembali orang Samaria. Dan Tuhan mengatakan tadi, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Yang 9 tadi, mungkin dia pergi. Mungkin juga dia juga memuliakan Allah dimanapun mereka berada. Ya. Orang jualan panci. Banyak sekali noise. Ya, jadi kembali lagi di sini. Yang 9 orang tadi, meskipun mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus, mungkin saja mereka memuliakan Allah di tempat lain. Bercerita kepada saudara-saudara mereka, berdoa di bait Allah mungkin saja. Tetapi yang di sini yang ditekankan oleh Tuhan, mereka tidak kembali
kepada Tuhan Yesus dan dikatakan untuk memuliakan Allah. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan siapa dirinya yang harus dimuliakan oleh mereka. Dialah Allah, dialah Tuhan. Jadi kalau kita peka saudara-saudaraku, kita akan melihat semuanya ini dengan sangat gamblang. Sehingga kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita bisa dengan mudah untuk memahami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, ada keselamatan. Nah, sekarang kembali lagi kepada kita. Sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Kalau kita percaya saja, iya saya percaya Tuhan Yesus sumber keselamatan saya. Saya percaya bahwa dengan percaya kepada Tuhan, menyembah Dia, saya akan selamat. Tetapi, apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Terutama hidup dalam kasih. Karena inti ajaran dari Tuhan Yesus adalah kasihilah Tuhan, kasihilah sesama kita. Dan dia tidak mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu yang masuk dalam surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Kita harus sungguh-sungguh memahami dan mengimani bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan kita harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dengan demikian, kita akan selamat. Baik di dunia maupun kelak kita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita saling mendoakan satu sama lain supaya iman kita semakin bertumbuh dan kita dimampukan untuk berani bersaksi bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.